Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Krisna ya. Kali ini kita akan mempelajari materi SBDP. Nah, ini pada tema 7 subtema 2 SBDP pada KD 3.3 itu mengetahui gerak tari kreasi daerah. Oke, pada pembelajaran kemarin kita mempelajari tentang tan tinggi rendah nada. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang gerak tari kreasi daerah. Baik, sudah siap anak-anak ya untuk memperhatikan penjelasan dalam slide berikut ini. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Pada subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Baik, kita akan memperagakan pola lantai dalam tari daerah. Kemudian yang kedua, mempraktikkan gerak tangan, kaki, dan kepala saat menari dengan berani dan percaya diri. Dan tiga, memperagakan tari diiringi alat musik dengan percaya diri. Kemudian sikap yang dikembangkan adalah kerjasama dan percaya diri. Pembelajaran kedua saat ini ya, pertanyaan kemarin, memperagakan pola lantai dalam tari daerah. Ini kita secara teori dulu, kalau langsung diperagakan juga tidak apa-apa. Dalam setiap tarian daerah, setiap penari memiliki posisi gerak yang membentuk suatu pola lantai. Ini ya, ada apa? Mendatar, ada tegak, ada mendatar ini apa? Biasanya disebut horizontal, kemudian tegak ini vertikal, ada miring ini membentuk sudut, ada membentuk zigzag, ada lingkaran, kemudian ada melengkung atau berkelok, kemudian berkelompok dan tidak beraturan. Ini beberapa pola lantai. Pola lantai lurus. Nah, pola lantai horizontal divariasikan menjadi zigzag, segitiga atau segi empat. Ini ya, lurus, kemudian nanti ada gerakan-gerakan si penari kan dalam hitungan apa gerakan itu kan nanti biasanya membentuk dari apa tegak, nanti terus ada yang bergerak menjadi zigzag atau bagaimana. Kemudian pola vertikal yang ketiga adalah pola diagonal. Diagonal itu miring. Antara pojok dan pojok itu diagonal. Misalnya antara sini dan sini itu diagonal itu ya. Jadi sini terus nanti nah ini yang sini diagonal, yang ini miring di sini, posisi miring diagonal. Kemudian berikutnya pola lantai lengkung, ada pola lantai setengah melingkar, pola lantai melingkar penuh atau variasi dalam bentuk angka 8, spiral dan lengkung. Baik, amati pola lantai dari beberapa tarian berikut. 1. Tari saman, tari kecak, tari pakarena, tari sondaoni. Itu. Tari saman apa kira-kira ini? Kemudian tari kecak kira-kira pola lantainya apa? Kemudian tari kipas pakarena, tari sondaoni. Nah, kita lihat di sini ya. Tari saman itu lurus. Ya, horizontal dia ya. Duduk. Kemudian tari kecak ini melingkar, kebanyakan melingkar, dia melingkar. Kemudian tari pakarena ini berbagai bentuk pola lantai, ini ada melingkarnya itu ketika membuat bunga itu ya, berbentuk bunga. Menari kipas secara melingkar itu, tetapi terkadang juga ada posisi vertikal maupun horizontalnya. Baik, cari dua tari daerah, tentukan pola gerak lantainya. Ayo cari yang lain, kira-kira apa? Tari kupu-kupu, nah, zigzag bisa ya, boleh. Tari apa lagi? Tari apa? Jaran kepang, Jawa Timur itu vertikal, lurus ke belakang itu ya biasanya berbaris. Nah, kemudian nanti horizontal juga. Baik, dan banyak lagi. Amati gerak tari berikut. Oke. Apakah kamu menemukan gerakan penari yang lebih rendah? Ada enggak gerakan penari yang lebih rendah? Ada itu, ada, semuanya ada. Posisinya ini, misalnya ini lebih rendah dari yang berdiri ini.
ini duduk di bawah, ini posisi ada yang berdiri. Ini ada yang lebih rendah dari penari yang ini, ada yang berdiri, yang ada yang setengah duduk, ada yang duduk bertimbuh. Ini ada yang berdiri setengah badan, ada yang merebahkan kepalanya ke bawah. Ada gerakan penari yang lebih tinggi, ya tadi ada yang lebih rendah, otomatis ada yang lebih tinggi lagi. Ini lebih tinggi dari yang 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 ini, dan lain sebagainya. Gerakan penari yang sejajar dengan penari lain ada enggak? Ada. Ini sejajar dengan penari lain. Itu ya, lebih banyak orangnya mungkin ini sejajar dengan yang ini. Ya, ada urutannya. Baik. Dalam gerak tari kita dapat menemukan 3 level gerak, antara lain A. Gerak level tinggi berupa gerak melompat, melayang atau jinjit. Kemudian level sedang berupa gerak setengah berdiri, posisi lutut ditekuk, itu level sedang. Kemudian gerak level rendah berupa gerakan berguling, jongkok, duduk, atau bertumpu di atas lantai. Ada 3 level gerakan ya, gerak level tinggi, level sedang, dan level rendah. Itu diperhatikan. Level tinggi ada jinjit, kemudian level sedang ada posisi lutut ditekuk, kemudian level rendah posisi duduk atau posisi bertumpu pada lantai. Oke, gerakan capung dapat menginspirasi kita untuk membuat sebuah tarian. Berikut ini adalah contoh gerak tari capung yang dirangkai. Ayo peragakan gerakannya di bawah ini. Gunakan sebuah lagu daerah yang bernada riang dan bertempo sedang untuk mengiringinya. Ya. Siapkan properti untuk tari capung seperti selendang dan hiasan. Kemudian ciptakan gerak tari hasil kreasimu yang menggambarkan capung terbang dan kemudian hingga berlari. Lakukan kegiatan ini secara mandiri, kemudian rekam gerak tarimu ke dalam classroom. Kirim ke classroom. Jadi intinya seperti ini. Tugas kalian untuk gerakan tari ini bisa kalian membuat properti membuat ataupun bisa menggunakan properti yang seadanya saja, tetapi pakai properti karena masuk dalam penilaian nanti. Kemudian cari lagu yang riang, lagu anak-anak silahkan yang riang, kemudian untuk mengiringi, dan lakukan tarian kreasimu, tari capung ini, atau bisa kamu juga menggunakan teknik gerak tari kupu-kupu juga bisa. Itu saja untuk SBDP tugasnya ya, tentang tadi kita mempelajari tentang pola lantai, kemudian level gerak dalam sebuah tarian. Tugasnya kalian diminta untuk membuat tari kreasi dari gerakan tari capung. Silahkan kalian kirim di Google Classroom. Mungkin itu saja untuk SBDP. Untuk KI 4-nya kamu mengirim gerak tari capung di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf ya anak-anak. Mungkin itu yang bisa Pak Krisna sampaikan. Pak Krisna tunggu hasil tari kreasimu. Ingat ya, harus ada propertinya. 1. Yang kedua, harus ada iringan musiknya. Itu ya. Cari musiknya bebas. Mau gundul-gundul pacul juga boleh. Mau musik yang lain, balonku ada 5 juga boleh. Yang penting ada iringan musiknya. Yang ketiga yang dilihat adalah kreasi gerakan yang kamu lakukan, gitu ya. Silahkan istilahnya membuat tarian berdasarkan kreasimu sendiri. Pak Krisna tunggu hasil karyamu untuk kreasi tari capungnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.